Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya walaupun dengan teknik matematika apapun. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita yang insya Allah hingga yaumul akhir kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pagi pada kesempatan kali ini panitia memberikan mandat kepada saya untuk sedikit bisa berbagi ilmu kepada para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, sehingga apa yang bisa saya berikan ini akan menjadikan manfaat bagi saya pribadi maupun bagi bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, salah satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ketika kita manusia terlahir di muka bumi ini sebagai seorang bayi baru lahir, yang pertama organ panca indera kita yang berfungsi adalah organ pendengaran. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, la'allakum tashkurun. Sehingga ada tradisi di kita, terutama di masyarakat Jawa pada khususnya, ketika seorang bayi dilahirkan di dunia ini, diperdengarkan hal-hal yang baik dulu, yaitu suara azan dan suara iqamah. Sebenarnya itu tidak ada ajarannya, tapi maknanya dari surat An-Nahl ayat 78 ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Selain itu juga untuk mendeteksi, nanti akan kita bahas sedikit beberapa kelainan di bidang THT yang mana pada bulan Maret dan April ini kita semua
sesuai dengan bidang saya THT dan KL ada peringatan 2 hari. Yang pertama tanggal 3 Maret itu hari pendengaran sedunia. Sedangkan nanti tanggal 24 April itu hari sadar bising sedunia. Nah, indera pendengaran yang sehat itu adalah investasi masa depan kita. Yang diharapkan tapi sering tidak disadari oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena masyarakat umum itu tidak tahu bagaimana menjaga indera pendengaran yang baik dan benar. Salah satu hal yang kurang bisa dijaga oleh masyarakat pada umumnya yaitu contoh ketika telinganya mengalami gangguan seperti gatal dan sebagainya, otomatis Bapak Ibu, adik-adik sekalian, apa yang dilakukan terhadap telinga? Yang dilakukan secara naluriah adalah mengkorek-korek telinga. Betul apa betul? Iya. Sehingga tindakan tersebut adalah salah apa salah? Salah. Yang betul telinganya cukup digoyang-goyangkan saja. Insya Allah nanti gatalnya akan hilang. Bila gatalnya tidak menghilang, silahkan datang ke kami. Data WHO itu menunjukkan sekitar 360 juta itu mengalami gangguan pendengaran dan ketulian. Lebih dari setengahnya itu terjadi di Asia Tenggara, Bapak Ibu. Dan Indonesia adalah peringkat keempat. Nah, sedangkan terjadinya ketulian di Indonesia itu angkanya 4,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan 50%-nya itu dapat dicegah. Mengapa perlu perhatian? Karena Indonesia itu ranking 4 di dunia terjadinya gangguan pendengaran dan ketulian yang sepertinya bisa dicegah. Nih, dampaknya kalau kita tuli atau gangguan pendengaran, yang pertama pada penderita, keluarga, masyarakat dan negara. Terjadi gangguan komunikasi ya. Kemudian merasa terisolasi. Contoh, banyak pasien datang ke saya. Pak dokter, sudah 1 bulan ini saya nggak bisa mendengar suara azan masjid. Padahal masjid saya itu di sebelah rumah. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata simpel. Habis mandi, kemudian telinganya terasa tertutup, akhirnya dikorek-korek. Karepe mau mengeluarkan kotoran, tapi justru malah mendorong kotoran tersebut semakin masuk. Sehingga dampak dari ketulian itu bagi salah satu pasien saya tadi yang saya ceritakan itu adalah dia merasa terisolir, tidak bisa mendengarkan suara azan, kemudian tidak bisa mengikuti ceramah-ceramah, kajian-kajian yang diadakan di masjid tersebut. Nah, maka dari itu marilah kita harus sadar terhadap gangguan pendengaran tersebut. Ini kalau penyebab ketulian pada bayi yang pertama karena bawaan dari lahir. Kalau anak-anak biasanya karena namanya kopoken, ya, luar nanah. Ya. Kalau pada pekerja biasanya karena paparan suara, paparan bising di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan kalau pada orang tua itu namanya ketulian yang disebabkan oleh degenerasi atau kemunduran usia atau yang kita sebut di bahasa kedokterannya adalah presbikusis. Nah, implementasi program gangguan pendengaran dan ketulian ini dihandle oleh kami, yaitu Komnas atau Komda. PGPKT itu adalah penanganan gangguan pendengaran dan ketulian. Sehingga diharapkan pada tahun 2030 Jawa Tengah terutama kabupaten kota yang di dalam area Jawa Tengah itu masyarakatnya terbebas dari gangguan pendengaran serta dapat mendeteksi secara dini terjadinya ketulian pada bayi baru lahir. Nih, goalnya seperti ini nanti. Sehingga
pada tahun 2030 itu kita bisa mengurangi gangguan pendengaran yang dapat dicegah. Dapat dicegah tadi bisa sampai 50 sampai 90%. Kejadiannya kalau pada bayi baru lahir itu secara umum seluruh dunia itu 0,1%. Halah mung sitik Pak Dokter 0,1%. Tapi dari seluruh populasi di dunia Bapak Ibu. Sedangkan gangguan pendengaran akibat pekerjaan itu 0,3%. Kalau tadi yang kopoken pada anak-anak usia sekolah dan remaja, tua juga bisa 0,4%. Sedangkan pada usia lanjut atau usia terjadinya gangguan pendengaran itu 2,6% dari seluruh total populasi manusia di dunia ini. Yang terakhir ini dia, gangguan pendengaran karena jaliwatu atau bahasa kedokterannya itu serumen. Nah, itu 50% dari seluruh total populasi di dunia. Tapi ini tidak permanen. Bisa ditangani oleh tenaga kesehatan dokter. Yang pertama kelainannya dimulai dari saat bayi ya, yaitu tuli atau kurang pendengaran kongenital. Kongenital itu bawaan dari lahir. Kejadiannya itu 1 sampai 3 bayi dari 1000 bayi lahir yang hidup. Di Indonesia tahun 2018 itu terjadi angka kejadiannya yaitu sampai 0,11% dari total populasi bayi baru lahir di Indonesia. Kira-kira besar apa besar itu? Besar Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan kenapa penyebabnya. Nah, tuli sejak lahir ini yaitu tuli yang terjadi pada bayi. Faktor penyebabnya bisa dari ibu maupun dari anak-anak. Baik itu prenatal itu sebelum lahir, perinatal itu bayi pada saat setelah lahir, postnatal itu setelah umur 1 tahun. Nah, penyebabnya banyak ya, sehingga kita harus sangat hati-hati karena anak-anak yang terlahir di dunia ini itu adalah penerus-penerus kita, sehingga kita harus menciptakan penerus yang sangat berkualitas. Nih, tuli kongenital itu menyebabkan hambatan perkembangan bicara, berbahasa, kognitif, emosi, dan komunikasi sosial. Ini harus kita screening. Screening itu deteksi sejak awal. Jangan sampai kita bisa mendiagnosis gangguan ketulian bawaan baru lahir ini ketika si anak tersebut sudah mulai pada proses tumbuh dan kembang usia di mana sudah bersekolah. Kasihan Bapak Ibu ya. Nih, penyebabnya bisa prelingual sebelum berbicara, stabil atau progresif, maksudnya itu tidak bisa mendengar, sedikit tidak bisa mendengar terus, atau progresif yang tadinya bisa ngomong tiba-tiba hilang sama sekali pendengarannya. Bisa unilateral atau seiring, ya, unilateral itu seiring, atau bilateral itu dua-duanya, bisa bersifat karena hantaran, konduktif itu hantaran, atau neurosensorik itu sarafnya yang terkena. Bisa derajatnya ringan atau berat ya. Nih, pendengaran atau ketulian yang disebabkan karena proses kelahiran atau pada saat kehamilan itu 50% bersifat genetis atau bawaan, 50% bersifat karena dapatan dari luar. Ada yang bergejala 30% atau yang tidak bergejala. Nah, kalau yang tidak bergejala ini biasanya tadi yang genetis ya, ada hubungannya dengan
yang terjadi di dalam tubuh itu sendiri. Ini yang didapat sekitar 35-40 dan yang tidak karena genetik. Itu karena faktor kehamilan, contohnya infeksi virus CMV atau cytomegalovirus. Biasanya ada pada hewan-hewan mamalia seperti kucing ataupun hewan-hewan seperti burung-burung. Itu tanpa disadari oleh para ibu-ibu yang sedang hamil atau hamil tapi tidak terasa kalau dia hamil, ya. Riwayat keluarga, nih faktor resiko tuli sejak lahir. Yang pertama karena memang riwayat keluarganya ada yang sejak lahir dari simbahnya, dari siapanya, itu 50%. Sedangkan infeksi prenatal atau pada saat kehamilan tadi yang saya sebutkan itu infeksinya karena TORS tadi. Selain CMV ada karena tokso, rubella, ya, dan cytomegalovirus. Kelainan bentuk kepada kepala dan leher, contoh bayi dengan kepala kecil atau kita di kedokteran kita sebut mikrosefalus, atau bayinya lahir rendah karena perkembangan bayi di dalam lahir tidak baik, serta prematur lahir sebelum waktunya. Bisa juga karena keadaan kuning, kalau di masyarakat ya bayi ini ganing kuning nemen ya, itu kita sebut hiperbilirubinemia. Bisa juga karena terjadi gagal nafas, lahir tidak nangis, asfiksi berat atau tidak bisa nafas. Kemudian bisa juga terjadi karena pemberian obat-obatan pada bayi tapi tidak diketahui oleh dokter. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat-alat bantu pernapasan selama bayi dirawat di rumah sakit karena memang memerlukan itu, seperti ventilator pada bayi dan lain-lain. Itu bisa meningkatkan terjadinya kelainan tuli pada bayi. Deteksi dininya itu mari sama-sama ada buku khusus untuk deteksi tumbuh kembang anak-anak ya. 0 sampai 12 bulan itu tiap 3 bulan, kalau setelah 12 bulan tiap 6 bulan. Pemeriksaan fungsi sebenarnya sederhananya dengan lonceng Bapak Ibu. Kalau bayi umur 1, bayi baru lahir itu sudah bisa, paling reaksinya mengedipkan, tadi ya tidur, kemudian kita kasih lonceng, lunding-lunding, dia terbangun. Berarti pendengarannya insya Allah normal. Bahkan ada tradisi bayi baru lahir, apa ya Pak, Bu, digebrak ya. Saya tidak mengalami itu. Anak saya juga tidak mengalami itu. Nah, umur 3-4 bulan itu bisa menoleh. Ya. Kalau tidak menoleh, nah kita harus hati-hati, kita periksakan. Sampai usianya beranjak dewasa. Oke. Respon mendengar ini disesuaikan dengan perkembangan usia bayi. Nih, ada yang pakai drum, ada yang pakai kelontengan, ada yang pakai tot. Atau ketika kita periksa di dokter seperti ini tekniknya. Kita bunyikan suara, kemudian si anak yang digendong oleh ibu merespon mendengar suara tersebut. Jaraknya kurang lebih 1 meter. Ya, dokternya menanyakan kepada si anak, memberikan stimulasi, kemudian perawat memberikan respon dengan cleaning, apakah bisa si anak tersebut bisa menoleh atau tidak. Nah, diagnosis ketulian pada anak itu bisa ditegakkan dari wawancara atau anamnesis pada orang tua si bayi tersebut. Bagaimana perkembangan komunikasinya, perkembangan motoriknya bagaimana, adakah faktor risiko terjadinya gangguan pendengaran tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, dilihat apakah memang ada gambaran-gambaran suatu kelainan bawaan lahir seperti ini ya Bapak Ibu. Dan itu masih banyak lagi. Bagaimana kondisi telinganya, apakah telinganya mengalami pengecilan ukuran atau yang kita sebut dengan mikrotia, atau telinganya tidak terbentuk, atau terbentuk tapi ada
kotoran. Apa itu Bapak Ibu? Kotoran air ketuban. Biasanya cuma karena itu. Dok, anak saya itu tadinya bisa mendengar. Habis dimandiin mamahnya, tiba-tiba anaknya nggak bisa mendengar. Kan aneh ya, tiba-tiba. Setelah kita lihat ternyata jalawatunya keras. Iya, akhirnya setelah kita obati, si anak tersebut bisa mendengar lagi. Marilah kita jadi orang tua sadar bagaimana perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita. Nih, ya, 12 bulan. Kalau belum bisa mengoceh, 1 tahun ini Bu atau Pak, itu kita harus hati-hati. 18 bulan tidak menyebut satu kata yang mempunyai arti seperti mama, papa, maem, itu harus hati-hati. Kalau umur 2 tahun itu harusnya sudah bisa ngomong. Mama minta maem. Nah, kalau belum bisa harus hati-hati. Dan ketika anak menginjak usia 2 tahun atau 24 bulan, seharusnya ini sudah, bahasa kami, agak sedikit terlambat. Padahal deteksi dini gangguan pendengaran atau ketulian pada bayi baru lahir bisa kita tegakkan sejak bayi baru lahir. Kalau kami di rumah sakit men-screening dengan alat ini tadi, yaitu dengan alat OAE atau Auto Acousticus Emission. Apa yang dilakukan ketika tidak ada perkembangan, ketika umur 6 bulan bayi tidak bisa merespon suara, misalkan pintu keluar dari kamar ditutup banter, bayi ini ora respon. Wah, itu harus kita hati-hati. Umumnya bayi itu mudah kaget, Bapak Ibu. Ibu mingser sithik bae langsung tangi. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Agar anak tertolong dan bisa berbicara normal, pintar, maka kita harus mengevaluasi perkembangan pembicaraannya. Nih, ini adalah early identification of hearing loss. Cara menegakkan diagnostik secara dini. Bahasa Indonesianya begitu ya. Itu ada istilah 136. Satu itu pada bulan pertama kelahiran, dia harus di screening, dilihat apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Dengan tadi digebrak, dia apa kaget-kagetan orang. Nek orang segera diperiksakan. Yang kedua, umur 3 bulan itu harus tegak, maksimal 3 bulan harus tegak. Apakah ada kelainan gangguan pendengaran atau ketulian atau tidak. Nah, sebelum 6 bulan, tadi rumusnya 136 ya, itu harus kita lakukan intervensi Bapak Ibu. Intervensi bagaimana supaya proses tumbuh dan kembang anak ini bisa berjalan semestinya seperti anak yang lain. Maka dari itu harus kita rujuk cepat dan tepat untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter THT. Ini alat bantu dengarnya bisa kita pasang sehingga anak-anak tadi tentunya disesuaikan dengan perkembangan usia dan ukuran dari daun telinga si anak tersebut. Bisa juga kita lakukan tindakan namanya implan koklea. Yang kita sesalkan adalah implan koklea ini sampai saat ini tidak bisa di cover oleh BPJS Bapak Ibu. Karena biaya implan koklea pada anak-anak ataupun bayi itu sangat mahal sekali. Dan angka kegagalan dari tindakan ini itu sangat besar sekali. Perlu biaya yang tidak sedikit untuk melakukan tindakan implan koklea atau menanamkan alat transmisi mendengar di dalam organ koklea di dalam telinga kita. Sekali tindakan kurang lebih membutuhkan dana sekitar 300 juta rupiah. Dan angka kegagalannya itu tinggi. Sehingga mari kita bisa sama-sama menjaga persiapan kehamilan, pada saat kehamilan, proses persalinan, sampai si anak ini menjadi seorang yang berguna
bagi agama, nusa, dan bangsa. Ini cuman tahap-tahapannya. Suara-suara yang ada di sekitar kita itu, truk itu berapa desibel ya, dan berapa yang kita butuhkan itu antara sekitar 40 desibel, kurang lebihnya seperti itu. Jangan lebih dari 80 desibel. Nah, ini bisa kita lakukan terapi pada anak-anak dengan gangguan pendengaran. Kesimpulannya, tuli kongenital itu muncul pada saat lahir, mengenali faktor-faktor resiko, prenatal, postnatal, dan yang screening awal itu untuk melakukan penegakan diagnosis. Intervensi secara dini agar anak tertolong dan memiliki menjadikan SDM yang potensial dan mandiri. Kasus yang kedua yang sering terjadi di tengah masyarakat kita pada anak usia sekolah dan remaja adalah tadi OMSK, otitis media suppuratif kronis atau kopokan Bapak Ibu. Ya, ini sering. Kenapa kok seperti ini? Biasanya pada saat anak-anak bayi terjadi batuk pilek Bapak Ibu yang tidak ditangani dengan baik. Yang tidak ditangani dengan baik. Kenapa? Contoh, pasien datang tiba-tiba ke saya. Pak dokter, terima kasih anak saya sudah sehat. Saya tanya, ibu pernah ketemu saya di sini atau sebelumnya di tempat mana? Belum pernah. Nah kok belum saya pegang sudah terima kasih, itu ada apa? Iya Pak dokter, anak saya semalam itu rewel, nangis, jempling-jempling karena batuk pileknya Pak dokter. Tiba-tiba setelah keluar cairan dari telinga akhirnya sembuh Pak dokter. Saya langsung tepuk jidat Bapak Ibu. Akhirnya keluar cairan dari telinga dan sembuh Pak dokter. Itu malah bukan sembuh. Itu adalah awal dari masalah yang terjadi untuk hari depan si anak tersebut. Kenapa? Artinya ketika si anak itu terjadi gangguan karena sakit batuk pilek tidak ditangani dengan baik, kemudian keluar cairan dari telinga, itu adalah terjadinya sobekan pada gendang telinga si anak tersebut. Itu awal terjadinya kisah kopokan di masa depannya. Kenapa begitu Pak dokter? Karena apabila terjadi sobekan pada gendang telinga tidak ditangani dengan total dan baik, kedepannya akan menjadi kopokan. Seringkali pasien bertanya, Pak dokter saya bisa sembuh enggak? Insya Allah bisa bila kita bekerja sama antara dokter dengan orang tua atau keluarga dari si pasien tersebut. Caranya beberapa adalah yang pertama supaya tidak terjadi batuk pilek pada anak. Ya orang mungkin Pak dokter bocah tak mesti batuk pilek. Ya betul, cuman paling tidak kita sudah mengantisipasi dengan tidak memberikan yang pertama makanan minuman dingin apapun itu bentuknya. Berarti masa banyu putih atis be ora oleh Pak dokter. Masih nganyang. Sih nganyang. Buah-buahan nek ora atis ya ora enak Pak dokter. Aduh. Yes, pokoknya begitu dicegah supaya tidak makannya. Yang kedua, anaknya jangan telinganya kemasukan air. Jadi kalau mandi sebisa mungkin anaknya ora di telusi biur kayak gitu. Kalau terjadi pada gangguan tadi yang saya ceritakan ya, keluar cairan pada telinga pada anak. Aja diajak renang, udan-udanan, nah wis. Nanti besarnya pasti akan terjadi kopokan atau OMSK ini. Nah, cirinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Gendang telinganya sobek. Nih, faktor resikonya kenapa kok pada anak-anak sering terjadi keluar cairan di telinga? Karena saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah ke tenggorokan ini ya. Itu kalau pada anak-anak itu lempeng Bapak Ibu. Kalau ini kita pada dewasa ini udah beda tinggi. Yang telinga itu lebih tinggi daripada tenggorok sehingga umbele anak-anak itu mudah sekali pindah. Kalau orang tua enggak Bapak Ibu sekalian.
Nih ya, saluran ini ya, kelihatan nggih. Kursornya kok orang itu ya. Yang ada panahnya itu Bapak Ibu. Caranya bagaimana tadi? Cegah batuk pilek. Kemudian pengobatan yang cukup baik. Kalau sudah terjadi gangguan pendengaran, baru menggunakan alat bantu dengar. Ada 2 kasus sudah jelas ya, tuli karena kelahiran, baik itu karena kongenital atau bawaan ataupun karena tadi infeksi ibu dan anak. Yang kedua kopoken, ya. Yang ketiga ini pada pekerja. Biasanya terjadi pada pekerja atau tuli akibat bising pekerjaan di pekerjaannya. Sehingga kita harus hati-hati nggih. Industri, alat rumah tangga, gaya hidup itu menyebabkan tuli sekitarnya karena faktor suara. Nih. Percakapan normal maksimal di 60 desibel ya Bapak Ibu. Kursornya nggak keluar. Kalau sudah 70 kita harus hati-hati. Ini lebih ternyata suara konser bagi teman-teman anak-anak muda ini kalau nonton ini wah bahaya sekali 120 desibel. Geraji mesin itu ya gitu. Nah, headset ini penggunaan headset pada remaja sering sekali. Nanti mungkin bisa kita sambil ingatkan bahwa penggunaan headset ini bisa menyebabkan ketulian yang permanen. Hati-hati. Nanti ada rumusnya, ya, bisa dipakai dimanapun. Nah, ini rumusnya. Jadi paparan bising tadi desibelnya itu berbanding lurus dengan batas aman paparan dalam sehari. 60 desibel tadi Bapak Ibu itu hanya 60 menit saja. Ya, kalau 80 desibel, nah ini batas aman, Masya Allah, ya, paham ya, 1 jam. 94 desibel 1 jam saja. Kalau lebih dari itu menit. Jadi kalau kita di suatu lingkungan misalkan tanggane lagi duwe gawe, lagi walimahan, nah biasanya ya kupingnya bar kuwi bengung. Itu kita harus bisa menyingkir sedikit. Gejalanya tidak khas, kerusakannya bertahap dan tidak disadari. Seringkali datang sudah dalam keadaan tuli permanen. Gejala awalnya telinganya berdenging, ya, mengeraskan suara TV, tidak mengerti bicara. Nah, pelaksanaannya mengurangi kesakitan dan sehingga paparan bising, nah ini ya, itu paling banyak pada remaja ini tadi. Tekno audio, gaya hidup, kurang mendengar dan akhirnya menjadi ketulian. Batas volume headset itu adalah 60% dari volume maksimalnya saja. Dan hanya boleh 60 menit saja sehari. Kemudian stop. Makanya rumusnya 60-60. 60% volume dan 60 menit saja. Oke. Apalagi ada fitur ini kalau di handphonenya. Peringatan suara ponsel. Ini harus hati-hati. Nah, gimana caranya menggunakan redam sumber suara kalau kerja di pabrik, ya? Pakai earplug, ya, earmuff atau helm. Bisa melakukan rotasi ruang kerja di tempat pekerjaannya. Sehingga bisa kita minimalisir terjadinya gangguan pendengaran atau ketulian pada pekerja-pekerja kita. Yang terakhir pada usia lanjut atau presbikusis atau tuli pada usia tua. Nah, bersifat biasanya ini tipe saraf dan kanan kiri, progresif lama-lama, semakin tua semakin tidak mendengar. Dan onsetnya bisa dimulai dari usia 40 tahunan. Ya, Bapak Ibu, dan laki-laki lebih banyak terjadi daripada perempuan. Dan ini bersifat multifaktor.
bisa juga karena penyakit bawaan seperti darah tinggi, ya, jantung maupun gula darah. Gejalanya seperti ini. Gangguan memahami bicara. Dia mendengar, orang tua tersebut mendengar, tapi nggak paham apa yang dibicarakan. Seringkali simbah saya gitu, pun ngomong apa toh? Harus satu kata demi kata kita ngomong kepada orang tua, orang besar. Mbah wis mangan apa beli? Nanti dia dengarnya beli. Sehingga kita harus mendekatkan kepada orang tersebut, sampun dahar dereng mbah. Nah, begitu. Oke, ini gejala-gejalanya. Kemudian kita bisa mengisi namanya kuesioner. Apabila ada terjadi seperti itu, bisa menyebabkan gangguan sosial emosional. Misalnya nang omah gari Mbah Kakung karo Mbah Putri, sing siji karepe apa, sing siji ngomongnya ora krungu apa. Akhirnya loro-loro ne darah tinggi. Dilalah putune dokter. Akhirnya diperiksa. Akhirnya tukokna alat bantu dengar. Akhirnya krungu maning, akhirnya simbah mau kakung lan putri jadi romantis maning. Terjadi itu Bapak Ibu. Yang pertamanya tidurnya jauh-jauhan. Wah, ora krungu kayak. Ternyata dua-duanya mengalami gangguan pendengaran. Sudah tersolusikan, akhirnya romantis. Akhirnya Mbak Kakung yang manggilnya sayang. Sayang, aku ambilin teh. Aku cukup nateh wah sayang. Saya tanya sama Mbah Kakung. Mbah, romantis temen sih, undangnya sayang. Tekan Dani Menegen. Nyong kelalen arane Mbah Putri sapa mulai tak undang sayang. Jebul gue. Ya, nggak apa-apa. Justru malah tanpa romantis. Nah, ini ya bisa kita isi kuesionernya, bisa kita penata laksanaan. Penata laksanaannya itu kita ajari tadi simbahnya supaya bisa membaca gerakan bibir dari lawan bicaranya. Koreksi penyakit metabolik dan gangguan telinganya tadi, darahnya tinggi kita turunkan, kolesterolnya tinggi kita turunkan, asam uratnya tinggi kita turunkan. Kalau ada gangguan di telinga, kalau kayak jalawatu, ya kita turunkan. Saya seringkali juga menemukan usia lanjut, ternyata seumur hidup belum pernah ke dokter THT, alhasil jalawatune gede tulip dawa, bareng jalawatune ditokna di 30 tahun yang lagi bisa krungu saiki. Dia bukan presbikusis atau gangguan pendengaran pada usia lanjut, tapi ketutup kotoran keras. Akhirnya setelah dikeluarkan kotoran kerasnya, senang sekali. Ya, yang terakhir nih tadi kotoran jalawatu. Salah apa caranya yang utama adalah mengeluarkan kotoran tersebut yang harus dilakukan oleh dokter spesialis. Ada pertanyaan? Saya buka sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan baiknya? Satu, monggo Bapak. Bisa mic-nya Mas, tolong dibantu Mas. Biar semuanya dengar. Ya, monggo Pak. Sudah. Sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebiasaan orang Jawa biasanya utek-utek kopi. Utek-utek kopi itu kadang-kadang yang tradisi biasanya itu kalau orang dulu pakai itu petai ya. Petai itu sekarang tidak ada kayak petainya nggak ada. Sekarang pakainya itu yang pakai namanya atas. Yang kedua pakai itu yang cepet. Iya, cepet atau peniti. Iya. Oh. Ini salah satu di antara itu yang paling baik itu mengeluarkan ini pakai apa? Yang pertama, yang kedua ini biasanya
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya bagus sekali Bapak Ibu. Yang pertama, apa langkah terbaik buat mengeluarkan kotoran di telinga? Ngaten nggih. Nggih, terima kasih. Yang pertama kita harus memastikan bahwa gangguan pendengarannya itu karena apa dulu Bapak? Apakah karena memang ada kotoran telinga atau enggak? Ya, karena tiap orang beda-beda. Sing ngertos niku sinten nek ada kotoran atau ada gangguan yang lain? Ya, kalau sudah yakin itu kotoran telinga, kira-kira pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Jawaban Bapak akan saya jawab dengan pertanyaan. Ada nggak dokter gigi bisa cabut gigi sendiri? Ada nggak Bu Bidan bisa lahiran normal sendiri? Ada nggak dokter bedah nih ya, bukan dokter THT. Ada benjolan di sini, katon ke, ngoperasi dewek, ana ora. Sing terakhir Bapak, ada nggak tukang potong rambut neng barbershop miki bisa potong dewek, kes 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 kes. Botak B rata apa ora? Oh, jadi padahal ya Pak, dari nganggo cotton bud, jenengan jukut gunting potong rambut ya, kes kes kes. Dadi ini apik apa ora Pak? Pertanyaan saya kira-kira sudah bisa menjawab pertanyaan jenengan belum? Kita sebagai makhluk sosial perlu bantuan orang lain untuk bisa hidup di tengah masyarakat. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, sikat gigi bisa ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, walaupun dia adalah seorang ahlinya. Terus priben Pak dokter THT nek kupinge anak kotoran nih. Dokter THT nek pengen resik kuping, maring dokter THT liyane. Dokter gigi pengen cabut untu, maring dokter gigi liyane. Karena kita tidak bisa tahu sedalam apa kita mengorek, sedalam apa kita membersihkan telinga kita sampai batas gendang telinga. Seringkali saya dapat pasien setelah dikorek-korek keluar darah, kemudian tidak bisa mendengar. Apa yang terjadi? Gendang telinganya sobek Bapak Ibu. Karena dikorek-korek tadi. Rasane kayak anak kotorane. Jebule tidak ada kotorane sama sekali. Alhasil yang disangka kotoran adalah gendang telinga. Kemudian didoronglah pasien terus keluar darah. Apa yang terjadi setelah gendang telinganya sobek? Dia akan berkurang pendengarannya seumur hidup. Karena kendangan itu tipis, bisa menghantarkan suara. Kalau sudah sobek, terutama pada orang tua, pada kita, itu sulit sekali untuk kembali menjadi gendangan lagi. Oleh karena itu, kita tadi, prolog saya di depan awal saya, mari kita jaga pendengaran kita yang baik. Pertanyaan kedua tadi adalah gimana? Oh, ya kemasukan air rasanya pepek dung 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 kayak gitu ya. Dimasukkan kembali supaya ini. Pada beberapa kasus bisa. Karena air di dalam suatu bejana terus kita masukkan itu ada celah udara yang terjebak bahasanya ya Bapak. Kemudian kita tuangkan lagi terus itu bisa. Itu teori fisikanya ada. Tapi pada telinga yang normal. Tapi kalau pada telinga normal, apalagi gendang telinganya sudah sobek, wah itu bisa menyebabkan infeksi yang semakin menjalar. Mohon perhatian, hati-hati karena telinga kita ini dekat sekali dengan organ otak kita Bapak.
Infeksi yang terjadi di telinga bisa masuk ke otak. Ketika sudah infeksi tersebut masuk ke otak, seorang dokter sudah tidak bisa menangani. Karena otak adalah kunci utama kita kehidupan. Begitu nggih? Nah, pertanyaan kedua dari ibu-ibu, monggo. Waduh, yes. Tolong mic-nya, Mas. Oh, Mas Husni mau nanya. Oh, mau nanya. Ibunya dulu ya. Bergantian. Biar merasa terfasilitasi ibu-ibunya. Kayaknya yang bertanya ini pernah jadi pasien saya, jadinya mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau telinga kita terjadi busuk? Itu cara mengatasinya gimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Tentunya kalau terjadi hal tersebut, kira-kira saya kembalikan ke Ibu dulu sebagai masyarakat awam. Kalau Ibu terjadi hal tersebut, apa yang dilakukan Ibu? Kalau periksa, iya, itu jawabannya sudah. Masa kita diamkan saja? Mboten tong nggih, Pak Bu nggih. Kita segera periksa ke dokter. Betul nggak Pak dokter, ini di dalam telinga saya ada bisulnya. Nanti kita akan menjelaskan kepada pasien. Oh ya betul Pak Bu, ini ada bisulnya. Kita obati, minum obat mungkin, atau bisa diberikan tetes atau salep dan sebagainya. Tapi pesan saya yang pertama dan utama adalah jangan pernah beli obat tetes di apotek sendiri tanpa resep dokter. Karena apa? Apotek itu dokter atau bukan? Apotek itu fungsinya apa? Tempat membeli obat berdasarkan resep dari bapak atau ibu dokter. Dan di telinga, Bapak Ibu, penyakit di telinga itu satu, ada yang boleh ditetesin telinga, tetes telinga, ada yang tidak boleh diberi tetes telinga. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau sakitnya kopoken, obatnya ya tetes kopoken. Nek sakite jalawatu, obatnya ya tetes nggo jalawatu. Jangan kebalik. Obatnya kopoken, sakitnya kopoken ditetesi obat jalawatu. Kira-kira kupingnya rusak apa rusak Pak, Bu? Apakah apotek tahu sakitnya itu? Tidak. Sehingga tanyalah dulu kepada Pak Dokter atau Bu Dokter, nanti baru diberikan resep, baru beli di apotek. Begitu nggih? Ya. Sampun Ibu, Bapak monggo. Satu lagi nanti Ibu, satu lagi ini Bapak dulu kan ya. Yang pertama, ada sebuah tayangan itu apa namanya? Bayangan itu. Ada yang pengobatan secara itu. Jadi yang tidak mendengar, anak-anak tidak mendengar sampai usia sekitar 10 tahun. Tapi itu diurut di sebelah di belakang itu telinga, kemudian bisa mendengar. Itu secara kan juga benar atau tidak. Yang kedua, bagaimana menangani anak yang memang tuli sejak lahir? Apakah harus dengan tadi itu ada alat bantu dengar? Ya. Bagaimana kita sebagai tetangga untuk membantu itu? Ya, terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan terapi alternatif urut pada pasien dengan ketulian. Secara medis belum ada penelitian ilmiahnya Bapak Ibu. Kalaupun ada kejadian 1-2 orang yang berhasil, itu kalau bahasa saya itu karomah. Karomah dari Allah, dan pembuktiannya secara medis belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena seperti dulu heboh ponari batu celup ke watu ya, kelingan ora zamane ponari, ada beberapa yang sembuh, ada yang enggak sembuh. Jadi
secara medis belum bisa kita buktikan derajat keilmiahannya. Yang kedua, apabila ada anak dengan ketulian tersebut, yang pertama kita harus tegakkan diagnostis dulu, Pak. Memang tuli atau hanya gangguan pendengaran derajat berat atau sedang. Kalau gangguan pendengaran bukan tuli, masih bisa menggunakan alat bantu dengar. Tapi kalau memang tuli, kita hasil pemeriksaan penunjangnya ketulian, itu bisa kita berikan namanya speech therapy atau bahasa isyarat. Ya. Dan nanti kedepannya tahun 2030 para pengajar di bangku sekolah dasar maupun sekolah lanjutan SMP dan SMA harus bisa bahasa isyarat. Karena sekarang pun itu sudah menjadi apa ya, standar nasional. Kalau di TV-TV itu ya Bapak Ibu sering melihat ada berita, ada apa, di bawah pojok kiri ada orang yang begini-begini, itu memfasilitasi para teman tuli. Kalau kita sebut teman tuli ya, teman tuli itu bisa mengikuti, mengupdate berita-berita yang ada di media audiovisual kita. Bahkan ada penyanyi, Bapak, penyanyi nih, itu bisa bahasa isyarat supaya teman tuli itu bisa tahu itu lagunya untuk siapa, bagaimana bisa bernyanyi. Gitu. Terima kasih. Ibu monggo. Oh, mic-nya di anu lagi nggih. Sebenarnya pengen ya kita berlama-lama, tapi karena qadarullah hari ini kita juga ada kegiatan di Cirampok. Begitu ya Mas Kusni ya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Monggo Bu. Waduh, banyak ini. Waktu terbaik untuk membersihkan telinga. Atau harus menunggu kadal dulu. Yang kedua, berkembang ini ya, isu ya di masyarakat bahwa mitos atau fakta untuk pil KB itu bisa mengurangi pendengaran. Tapi kebanyakan ya mitos yang fakta yang di lapangan itu mengatakan bahwa pil KB bisa mengurangi pendengaran. Kemudian pemeriksaan jangka waktu itu apakah boleh dilakukan pada waktu kita merasa sehat? Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama dan ketiga langsung saya jawab karena ada kaitannya, ya Bu. Jadi untuk kita orang normal, periksa di THT itu tidak perlu setiap hari, setiap bulan, tidak perlu Bu. Kita periksa ke THT untuk memastikan telinga kita sehat itu hanya 6 bulan sekali Bu. Iya, sama kayak gigi, betul sekali. Jadi untuk memeriksakan, mengontrol telinga kita adakah jalawat atau enggak cukup 6 bulan sekali. Itu pertanyaan pertama dan ketiga. Yang kedua adalah mengenai pil KB atau alat kontrasepsi yang bersifat hormonal ya. Itu karena bersifat hormonal. Jadi konsep kerjanya pil KB adalah mengatur atau memblok atau menutup istilahnya hormon si wanita tersebut. Lah, kaitannya dengan gangguan pendengaran mungkin secara tidak langsung Ibu. Jadi wanita adalah makhluk unik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali hormon-hormonnya. Sehingga kita sebagai laki-laki, bapak-bapak, mohon maaf, kita harus nerima apabila kalau kita sehari itu berkata 1000 kata, kalau wanita 100.000 kata dalam sehari itu kita harus maklum, makanya. Dan itu memang terjadi, kita para laki-laki itu terjadi presbikusis di usia lebih awal daripada wanita, yaitu Bapak Ibu. Karena kita sering terpapar suara dari para istri kita. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Tidak bermaksud mendiskreditkan apapun ini ya. Tapi memang begitu. Sehingga kaitannya dengan gangguan pendengaran itu ada kaitannya dengan proses hormonal di dalam tubuh kita.
Jadi tidak secara langsung menyebabkan gangguan pendengaran. Sehingga kalau memang kita tidak cocok dengan pil KB, bisa dengan teknik yang lain, Ibu. Dengan yang tidak hormonal begitu. Bagaimana monggo didiskusikan bersama suaminya langkah apa KB yang paling baik untuk rumah tangganya. Pekatan? Ada lagi yang nanti kalau mau bertanya silakan di luar forum, tidak apa-apa. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas